Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Vita Aviani. Saya dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas 4C Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Nah, di sini saya akan memaparkan video tentang bagaimana sih cara menstimulasi kesadaran diri anak. Nah, di sini saya mendapatkan usia 5-6 tahun. Untuk mengembangkan kesadaran diri anak, di sini saya menggunakan tema yaitu membersihkan tempat tidur. Mau tahu videonya? Mau tahu gimana cara stimulasinya? Simak video. Ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk menstimulasi anak dalam kesadaran dirinya untuk membersihkan tempat tidur. Nah, yang pertama itu bisa dengan metode pembiasaan. Apa sih metode pembiasaan itu? Metode pembiasaan adalah kegiatan yang dilakukan secara teratur dan berkesinambungan untuk melatih anak agar memiliki kebiasaan-kebiasaan tertentu. Nah, contoh pembiasaan ini yaitu pada saat di pagi hari anak sudah bangun tidur, orang tua bisa bisa membersihkan tempat tidur bersama-sama. Misalnya, adek udah bangun, yuk kita bersihkan tempat tidur yuk. Adek menata bantal, nanti bunda menata selimutnya. Nah, dengan pembiasaan itu setiap hari, maka anak akan sadar akan pentingnya kebersihan, terutama untuk dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Jadi dengan metode pembiasaan itu bisa menstimulasi anak untuk kesadaran dirinya. Itu. Metode yang kedua yaitu metode demonstrasi. Apa sih metode demonstrasi itu? Metode demonstrasi adalah metode yang digunakan untuk menunjukkan atau memeragakan cara untuk membuat atau melakukan sesuatu. Nah, di sini kakak punya contoh untuk menstimulasi teman-teman semua dalam membersihkan tempat tidur. Kenapa sih kok kita harus membersihkan tempat tidur? Simak terus videonya ya. Lihat teman-teman, ini adalah kamar Nola. Kamar Nola sangat berantakan sekali dan juga kotor. Lihat buku-buku Nola, sangat berceceran sekali ya teman-teman. Bagaimana kalau kita membersihkannya? Kita membersihkannya menggunakan sapu, teman-teman. Yuk kita coba membersihkan. Kira-kira kita mulai dari mana dulu ya teman-teman? Enaknya. Nah, kita mulai dari membersihkan kasur. Kita akan menggunakan sapu untuk membersihkan kasur. Sapu ini harus khusus untuk membersihkan kasur ya teman-teman, soalnya agar tidak kotor. Nah, kita bersihkan, lalu kita tata bantalnya, kita bersihkan lagi sampai bersih. Lalu kita taruh gulingnya. Nah, ini selimutnya kita taruh di atas kasur teman-teman. Seperti ini ya, kita tata lagi agar lebih rapi. Seperti itu. Nah, sudah beres. Lalu yang kedua, kita akan membersihkan meja belajar Nola. Kita akan menata bukunya ditumpuk di atas meja seperti itu. Nah, sudah. Lantai Nola kotor sekali. Jangan dibiarkan. Yuk kita sapu. Ini menggunakan sapu dan juga tempat untuk mewadahkan sampah-sampah. Lalu kita sapu pelan-pelan supaya kotorannya bisa kita ambil. Kita sapu terus. Nah, setelah kotorannya terkumpul,
Baru kita akan memasukkan ke dalam sekop sampah. Nah, seperti itu teman-teman kira-kira. Nah, setelah sudah masuk ke dalam sekop sampah, kita akan buang sampah-sampah itu ke dalam tempat sampah. Kita buang. Nah, sudah. Yeay. Sisi satu kamar Nola juga kotor, tidak boleh dibiarin. Kita sapu ya teman-teman. Kita sapu secara perlahan-lahan supaya kotorannya bisa terangkut semua. Kita sapu lalu dimasukkan lagi ke dalam sekop seperti ini sampai kotorannya hilang, lalu kita masukkan ke dalam tong sampah. Nah, seperti itu. Yeay. Nah, kamar Nola sudah bersih teman-teman. Kenapa sih kok kita harus menjaga kebersihan kamar? Yang pertama, jika teman-teman membersihkan kamar tidur, nanti tempat tidur teman-teman akan menjadi bersih. Karena kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Tidak hanya bersih, tetapi tempat tidur juga menjadi rapi sehingga nyaman untuk ditempati. Yang kedua, kalau tempat tidur teman-teman bersih, maka kuman dan bakteri tidak akan mendekat. Jadi teman-teman harus rajin membersihkan tempat tidur ya. Yang ketiga, saat teman-teman membersihkan tempat tidur, itu sama saja teman-teman telah membantu meringankan bunda-bunda kalian di rumah. Yeay. Wah, bagus ya teman-teman. Jadi kita itu harus membiasakan diri setiap pagi untuk membersihkan tempat tidur. Kalau tempat tidurnya bersih seperti ini, kan kita jadi nyaman, kita bisa tidur dengan pulas, dengan nyenyak, gitu. Gimana teman-teman? Udah bisa kan membersihkan tempat tidur sendiri? Besok dicoba ya di rumahnya masing-masing. Bye-bye. Oke. Metode yang ketiga yaitu metode bermain peran. Apa itu metode bermain peran? Metode bermain peran adalah salah satu bentuk permainan pendidikan untuk memerankan peran seseorang. Metode bermain peran dapat dicontohkan pada saat di sekolahan anak disuruh pendidik untuk bermain peran. Nah, di sini anak-anak berperan sebagai orang tua. Nah, saya mengambil tema membersihkan tempat tidur. Jadi, teman-teman akan disuruh menjadi seorang orang tua pada saat membersihkan tempat tidur. Nah, dengan hal seperti itu dapat menstimulasi anak untuk kesadaran dirinya akan kebersihan tempat tidurnya. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi beberapa metode yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya itu masih ada banyak banget metode yang bisa digunakan atau bisa diterapkan untuk menstimulasi kesadaran diri anak usia 5-6 tahun. Nah, tadi saya sudah memaparkan tentang metode pembiasaan, metode demonstrasi, dan metode bermain peran. Nah, teman-teman bisa mengeksplorasikan metode-metode lain untuk diterapkan dalam menstimulasi kesadaran diri anak usia 5-6 tahun. Sekian yang dapat saya paparkan. Apabila banyak salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih juga untuk Kind Master karena sudah membantu dalam pengeditan video saya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Don't stay awake for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee.